Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang segar karena anugerah Tuhan. Kita mau menikmati satu hari lagi bersama dengan Tuhan. Tuhan mau berjalan bersama dengan kita. Tuhan mau mengawal kehidupan kita. Dan tentunya Tuhan mau memberkati kita. Mari kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Kita mau katakan, rajin-rajin bekerja dan masyurkan nama Tuhan. Wajibku sesudah kau diberi selamatan, tebusan yang besar yaitu memasyurkan Tuhanmu, bekerja bergema, rajin-rajin bekerja dan masyurkan Tuhanmu, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi suluhnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita mau dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 18 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kemalasan adalah salah satu sikap yang dibenci oleh Tuhan. Karena kemalasan mendatangkan kemiskinan, kemandulan potensi dan penderitaan bagi manusia. Kemalasan adalah salah satu sikap manusia yang acuh tak acuh, tidak mau berusaha, tidak mau repot, mengutamakan kenyamanan diri sendiri. Dan sikap ini adalah sikap yang merusak manusia. Kemalasan menjadikan manusia tidak menghargai Allah dan tidak bisa mengucap syukur. Kemalasan bukan hanya lawan kata dari rajin, tetapi juga kebalikan dari kesuksesan. Orang malas menutup kemungkinannya untuk sukses, bahkan orang malas mengubah kesuksesan sebelumnya menjadi kehancuran. Bacaan firman Tuhan kitab kali ini menunjukkan bahwa bangsa Israel setelah melewati padang gurun dan mulai menikmati kenyamanan hidup berdiam di suatu tempat, maka mereka dirasuki oleh kemalasan untuk menuntaskan misi Allah bagi mereka, yaitu menduduki tanah perjanjian. Tentunya dengan upaya yang keras dan bahkan bisa mengancam nyawa. Namun itu adalah perintah Tuhan. Karena itu Yosua menegur mereka dengan keras agar mereka meninggalkan kemalasan mereka dan mulai kembali terjun dalam misi Allah. Mereka sudah dianugerahkan tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madunya. Dan tanah perjanjian itu sudah berada di depan mata mereka. Mereka tinggal mendudukinya. Karena Allah berjanji bahwa Allah akan menyertai mereka dan membawa keberhasilan kepada mereka. Namun kemalasan membuat mereka menjadi lumpuh rohani untuk menuntaskan misi Allah. Demikian juga dengan kita orang percaya, jika kita sudah merasa nyaman pada situasi tertentu kehidupan kita, dan kita mulai dirasuki kemalasan untuk tidak bekerja, tidak berjuang di dalam kehidupan, dan yang lebih parah lagi, kita malas secara rohani. Kita tidak mau lagi mengerti tujuan Allah bagi kita. Tujuan akhir kita pikir adalah kenyamanan kita saat ini, padahal Tuhan masih punya tujuan-tujuan yang besar di dalam kehidupan kita. Kita malas beribadah, kita beribadah seadanya saja atau sesukanya saja. Mumpung pandemi tidak ada yang mengawasi kita. Bapak Ibu Saudara, jika demikian maka bersiap-siaplah jika Tuhan mengobrak-abrik tenda kesenangan kita. Ingatkah kita akan kisah Yunus yang senang dengan tenda yang dinaungi sebatang pohon jarak, dan ia ingin terus berdiam di situ, memandangi kota Niniwe yang ingin dia saksikan kemusnahannya. Namun akhirnya ia marah kepada Tuhan karena Tuhan tidak menghukum orang-orang Niniwe karena mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan sebaliknya, pohon jarak yang menaungi Yunus itu dibuat mati layu oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sampai berapa lama kita mau berdiam diri? Bergeraklah, kerjalah, berusahalah untuk bertumbuh secara rohani. Lihatlah jiwa-jiwa yang membutuhkan terang daripada Tuhan, membutuhkan jalan keselamatan.
Jangan tunggu tenda kenyamanan kita diobrak-abrik oleh Tuhan baru kita berkeluh kesah dan berteriak kepada Tuhan. Saat inilah saatnya kita bangkit kembali ke misi Tuhan. Kenyamanan kita saat ini bukanlah tujuan Tuhan. Tuhan masih punya misi yang lain bagi kita. Tuhan masih menyediakan berkat-berkat yang lain bagi kita di masa depan kita yang harus kita raih ketika kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berjanji bahwa Ia akan menyertai kita sampai kita berhasil mencapai tujuan Allah, sampai kita sukses di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita bekerja, kita berusaha, kita berjuang, kita lakukan segala cara yang kita bisa. Biarlah Tuhan menuntun kita pada jalan Tuhan untuk meraih semua kesuksesan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang memberkati kami. Kami tidak mau malas Tuhan, kami mau bergerak, kami mau berjuang di dalam Engkau Tuhan. Kami mau meraih kesuksesan yang Tuhan sediakan bagi kami, yang ada di depan kami Tuhan. Kenyamanan kami saat ini bukanlah tujuan akhir kami, tapi kami punya tujuan yang lebih besar yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau melangkah hari ini, sertai dan lindungi kami sepanjang hari ini dalam kasih dan anugerah Tuhan. Buatlah berhasil segala sesuatu yang kami lakukan di dalam Engkau Tuhan. Berkati kehidupan, pernikahan, keluarga, pekerjaan, kesehatan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari dalam anugerah Tuhan. Tuhan berjalan bersama dengan kita, memberikan kita kemenangan. Puji Tuhan.